Partai Nasional Demokrat begal suara rakyat NTT Dapil 2 karena meminta Ratu Wulah undur dari posisi sebagai pemenang dan kemudian praktis akan digantikan oleh Victor Leskodat sebagai pemenang kedua di posisi yang kedua. Dan rakyat Sumba atau rakyat NTT marah ya, dan mulai melakukan protes-protes di ruang media sosial, bahkan turun ke jalan untuk meminta mengembalikan Ratu Wulah, bukan partai politik. Teman-teman, kita ngobrol soal Nasdem yang memberi kesan melakukan pembegalan, ya, send quote pembegalan terkait dengan suara rakyat, merampas suara rakyat atas dasar rasionalitas partai, memandang bahwa tindakan itu merupakan tindakan yang legitimate, ya, yang sah karena diatur dalam undang-undang soal pemunduran diri, ya, soal batalnya seorang calon terpilih untuk bisa menjabat dengan berbagai macam alasan. Tetapi ya, kelihatannya kebijakan yang dibuat oleh Nasdem ini, apapun argumentasinya, kecuali Ratu Wulah ya sedang berhalangan tetap karena sakit atau send quote meninggal dunia, barulah itu bisa diterima argumentasi itu. Tetapi ketika demokrasi ini, pemilu ini hanya sebatas ya bagaimana mencari suara untuk memenangkan seseorang dan mengabaikan arti penting, ya, prinsip dasar dari pemberian suara. Ini yang menjadi persoalan yang tidak bisa kemudian ditolerir begitu saja. Sekalipun peristiwa ini, kejadian ini terjadi di daerah pemilihan Dapil 2 di NTT, ya, di Sumba kalau tidak salah, itu merupakan persoalan nasional. Ya, persoalan bersama, persoalan publik, persoalan demokrasi kita yang ingin kita bawa, ya. Ini Quo Vadis demokrasi kita, Quo Vadis Nasdem, ketika fenomena tentang sign quote pembegalan atau pembajakan suara ini ya terjadi di depan mata kita tanpa basis argumentasi atau akuntabilitas yang bisa diterima oleh masyarakat. Maka tidak heran kalau kemudian rakyat NTT Dapil 2 yang merasa dihianati, ya, yang merasa tidak pernah memberikan suara yang kepada yang lain selain Ratu Wulah, karena di hadapan mereka Ratu Wulah mengkampanyekan, memberikan janji kepada mereka, kalau saya dipilih, kalau saya mendapatkan suara dukungan dari rakyat, maka saya akan begini. Nah, ketika suara itu diberikan kepada Ratu Wulah dan kemudian hasilnya memenangkan, maka tentu ada euforia, ya, ada kesukacitaan, ada kegembiraan yang begitu besar dari mereka-mereka yang mempercayakan itu. Tetapi ketika tiba-tiba ya orang yang dipercaya itu mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang kemudian terakomodir di dalam undang-undang atau regulasi tentang pemunduran diri itu, maka rakyat kemudian mulai bertanya, ada apa di balik pemunduran itu semua? Maka kita mendengar bahwa pihak Nasdem tidak meminta mundur dan kemudian Ratu Wulah menganggap bahwa ada intimidasi atau apapun namanya, ya, daripada informasinya simpang siur. Saya kira kita mulai melihat saja kepada persoalan etika berpolitik, etika berdemokrasi, etika dalam rangka meminta dukungan suara dari rakyat. Kalau saya di pihak sebagai orang yang memberi suara, ya, saya akan mengejar itu. Saya akan meminta akuntabilitas pertanggungjawaban organisasi, akuntabilitas partai untuk memastikan bahwa suara saya tidak dialihkan kemanapun. Ya, karena saya memilih si A, karena saya ingin si A duduk dan mewakili keberadaan saya dan juga agenda-agenda daerah yang lain. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh masyarakat Sumba atau masyarakat NTT di Dapil 2, saya kira itu harus didengarkan oleh Nasdem. Nasdem perlu memperlihatkan
itikat baik bagaimana menjelaskan kepada publik, khususnya publik NTT Dapil 2, ada apa di balik itu semua, ya. Salah satu tata kelola yang baik dalam konteks kepartaian, organisasi publik adalah transparansi. Karena bicara tentang akuntabilitas publik, maka Nasdem sebagai payung dari politisi bernama Ratu Wula harus bisa memberikan akuntabilitas itu, memberikan penjelasan, argumentasi apa, alasan apa yang bisa disampaikan. Sebab jikalau itu tidak dilakukan, maka jangan salahkan rakyat kemudian menganggap bahwa Nasdem melakukan pembegalan suara rakyat yang merupakan kedaulatan tertinggi dari semua proses demokrasi di muka bumi ini. So kita berharap Nasdem betul-betul memberikan perhatian, ya, sebaiknya mengembalikan Ratu Wula untuk tetap menjadi pihak yang berada di Senayan berdasarkan proses demokrasi, berdasarkan kepercayaan masyarakat yang sudah, ya, dengan segenap hati, sepenuh hati memberikan itu. Dan tentu Ratu Wula kita harapkan, ya, tetap, ya, mungkin menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada publik, ya. Bahkan kalau perlu, ya, Pak Suryo Paloh sendiri yang harus turun gunung untuk menjelaskan tentang posisi ini, dan biarkan publik melakukan penilaian. Sebab kalau tidak, pasti, ya, di pemilihan pilkada nanti itu akan ada efek yang serius terkait dengan tingkat kepercayaan atau trust publik terkait dengan eksistensi Partai Nasional Demokrat. Ya, dan ini akan menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi Partai Demokrat dan juga Nasional Demokrat, Nasdem, untuk selanjutnya dalam kontestasi pilkada yang akan segera digelar di kemudian hari. Semoga, ya, demokrasi ini jauh lebih baik, ya, tidak dipenuhi dengan transaksi politik yang kemudian melukai perasaan publik, bukan partai politik.